Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya, atau selamat siang menjelang sore, terserah deh Anda mau nontonnya jam berapapun, pagi pun Anda nonton, malam Anda nonton, pokoknya selamat datang di YouTube Solusi Hutang MB. Ini saya cukup miris banget ya, mengingat mungkin Indonesia sudah darurat pinjol banget ya, di mana-mana keluh kesah tentang hutang, di mana-mana mereka juga sudah terlilit dengan beban hutang yang mereka sendiri sudah sangat sulit untuk keluar dari semua jeratan yang ada. Bahkan banyak orang-orang yang kehilangan nyawa mereka, sudah berapa banyak mereka yang kehilangan pekerjaan mereka hanya sebatas mereka terlilit dengan hutang-hutang di pinjaman online. Mungkin selama ini kita sama-sama tahu ya bahwa pinjaman online ini sudah jelas ya, seperti yang dibongkar juga oleh petinggi dari OJK sendiri juga ya, kebetulan di dalam salah satu podcast yang saya dengar waktu itu, bahwasanya pengendali dari pinjol ini adalah kapitalis. Kapitalis itu adalah mereka yang sebuah perusahaan swasta yang digerakkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi mereka tidak peduli lagi mau seperti apapun faktanya, yang jelas mereka ingin keuntungan yang sebesar-besarnya. Seakan-akan tidak ada celah bagi masyarakat ketika sudah masuk dalam dunia pinjaman online, mereka akan diperas begitu aja. Jadi Indonesia hari ini menggantungkan harapannya mungkin di ujung jabatan Bapak Joko Widodo ya, di ujung jabatan Bapak Joko Widodo. Mungkin masyarakat juga bergantung juga di penghujung jabatan ini, tapi masyarakat lebih menggantungkan harapan mereka terhadap Bapak Prabowo yang menjadi presiden terpilih. Semoga saja ke depannya Indonesia jauh lebih baik lagi, karena saya melihat gini, seperti apapun perbaikan ekonomi, seperti apapun perbaikan di dalam hal itu, kalau ada satu sumber, sebuah kebocoran ya, sama kayak kita sedang mengisi sebuah tabung, tapi ada kebocoran di dalam hal itu, tetap aja kita mengisi tabung itu sepenuh apapun tetap aja akan berkurang gitu, karena ada sumber masalah yang tidak teratasi sampai detik ini. Kalau misalnya kita melirik kepada adanya Kominfo yang mengatur soal digitalisasi ini, atau adanya OJK yang benar-benar mengatur soal pinjaman online atau pelaku usaha jasa keuangan, selama ini sama-sama kita lihat tidak ada sama sekali pergerakan tangan mereka yang benar-benar nyata. Justru yang kita lihat adalah seakan-akan gitu loh, seakan-akan ya, ini mungkin kita bisa berasumsi atau kita berandai-andai, seakan-akan kita lihat gitu loh, ada hubungan kedekatan antara pemilik pinjol dengan orang-orang OJK-nya gitu loh ya, atau ada hubungan kedekatan pemilik pinjol dengan orang-orang Kominfo-nya. Seakan-akan gini, berapa banyak kasus demi kasus yang dimunculkan atau kasus demi kasus yang dibikin oleh pinjaman online terhadap masyarakat Indonesia. Apa yang terjadi gitu loh ya. Ada penggerebekan, misalnya penggerebekan tentang pinjol-pinjol ilegal, oke. Habis itu ada kasus tentang mengakhiri hidup, yang mana penyebab dari hal itu setelah dilakukan penyelidikan, penyebabnya adalah pinjaman online. Tapi pinjaman online mana yang sudah dibongkar dalam hal itu ketika ada seseorang yang kehilangan nyawa gara-gara hal itu. Makanya saya bilangin Indonesia darurat pinjol, dan kita menggantungkan harapan kita kepada presiden terpilih Bapak Prabowo ya. Mudah-mudahan dengan terpilihnya beliau, dilantiknya beliau nanti, itu beliau lebih menegaskan lagi soal era digital ini, terutama untuk peminjaman secara daring, peminjaman yang dilakukan hanya di rumah, supaya tidak terlalu banyak mencuri data-data pribadi, yang mana itu akan berdampak buruk terhadap masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi percuma semuanya melakukan pemulihan ekonomi, perbaikan ekonomi, tapi pada dasarnya ada satu program yang besar, yang sengaja menghancurkan ekonomi kelas menengah ke bawah. Tapi saat ini korban pinjol itu bukan lagi kelas menengah ke bawah, tapi juga banyak yang kelas menengah ke atas. Jadi mereka sudah hampir menyeluruh. Saat ini ya, kalau dibandingin itu peminat pay later lebih banyak daripada peminat kartu kredit. Masalahnya apa? Masalahnya soal kemudahan tadi, kegampangan dalam pengajuannya. Tapi orang-orang tidak pernah tahu apa resiko dibalik itu semuanya.
Ya, jadi mereka hanya disodorkan dengan sebuah kemudahan, tapi mereka tidak diperlihatkan soal resiko dan dampak untuk jangka panjang. Ini yang perlu ditertibkan lagi oleh presiden terpilih, dan lagian juga sudah ada juga keputusan dari Mahkamah Agung kemarin yang mana ada 19 masyarakat yang melakukan gugatan langsung terhadap presiden, wakil presiden, terhadap ketua DPR dan Kominfo dan OJK juga. Yang mana di sana Mahkamah Agung memerintahkan untuk presiden dan wakil presiden dan anggota DPR RI melakukan supervisi yang lebih tegas lagi terhadap otoritas jasa keuangan yang mana menjadi kiblat dari semua pelaku usaha jasa keuangan yang ada di Indonesia. Hari ini pinjol itu adalah sumber kehancuran ekonomi Indonesia. Jadi kalau Indonesia tidak benar-benar tegas, apalagi soal pemimpinnya nanti, kalau tidak benar-benar tegas, ini akan berdampak lebih parah lagi terhadap ekonomi masyarakat kelas bawah nantinya. Ya, bisa-bisa akan menimbulkan banyaknya tindakan kriminal, akan menimbulkan banyaknya masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Ini yang perlu ditertibkan, biar kita bisa melihat satu regulasi yang pas, satu aturan yang benar-benar ketat, yang benar-benar bisa ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan, bukan seperti ini lagi. Kalau hari ini yang kita lihat adalah iklan dari pinjol itu bertaburan di media sosial, tapi tidak satu pun kita melihat iklan literasi atau edukasi dari otoritas jasa keuangan, dari Kominfo dan dari pemerintah sendiri tentang bahaya-bahaya pinjaman online. Ya, yang ada adalah hanya himbauan. OJK hanya melakukan himbauan terhadap masyarakat untuk melakukan peminjaman terhadap pinjol yang telah legal, pinjol yang telah resmi, dengan OJK menyampaikan program mereka adalah cek 2L, legal dan logis. Kira-kira ya, kalau benar-benar ini ditelusuri ke lapangan, itu pinjol legal itu sebenarnya tidak logis sama sekali gitu loh. Ada aturan OJK, tapi aturan OJK itu hanya dianggap sampah. Dan inilah sebenarnya masyarakat Indonesia menggantungkan harapan mereka terhadap presiden kita terpilih nanti yang akan memimpin negara kita ini untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia ini jauh lebih baik lagi, jauh lebih sukses lagi. Kalau memang Indonesia ini mau menuju Indonesia emas untuk 2045 nanti, perbaikilah tentang segi hutang-hutang yang terjadi secara daring, yang mana ini melumpuhkan ekonomi masyarakat. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan video ini bisa sampai dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga untuk memperbaiki soal aturan dari pinjaman online yang mana selama ini selalu meresahkan dan benar-benar itu menghancurkan masyarakat yang ada di Indonesia, terutama mereka yang sudah mencoba untuk melakukan peminjaman, hanya meminjam dengan jumlah 1 juta tapi mereka harus kehilangan harta mereka 10 kali lipat dari pinjaman yang mereka ajukan. Ini yang harus diperbaiki. Ya, mudah-mudahan dengan terpilihnya Bapak Presiden kita yang baru, Indonesia sudah tidak darurat pinjol lagi gitu loh. Sudah tidak darurat utang lagi gitu. Oke? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Gimana tadi? Sudah ditonton apa belum video yang saya update tentang tidak merespon chat atau telepon, WhatsApp dan email juga sebenarnya itu bisa dipenjara katanya kan, bisa diproses ke jalur hukum, padahal hal itu tidak ada sama sekali. Oke, sekarang kita mau bahas soal pemrosesan hukum yang dilakukan oleh S-Pinjam dan SpayLater sesuai dengan fakta yang mereka kirim juga melalui chat WhatsApp terhadap si debitur gitu ya. Pasti teman-teman juga ketakutan, pasti teman-teman juga kecemasan mengenai hal-hal yang seperti ini gitu loh. Apakah hal ini benaran terjadi atau gimana ini gitu loh. Pasti Anda yang sebagai korbannya langsung atau Anda yang sebagai orang yang bersangkutan yang mendapatkan chat itu langsung pasti juga berpikiran dengan hal-hal yang berbeda ya kan. Pastinya Anda berpikir ini gimana ini, bagaimana kalau bisa seandainya ini terjadi gitu ya kan. Kacau juga ya kan, mengingat pasal-pasal yang telah mereka sampaikan itu mulai dari 1234 sampai dengan 12 sekian gitu ya, tentang pasal-pasal perdata tentang perjanjian-perjanjian hutang-hutang. Ini yang menjadi kendala bagi teman-teman semuanya. Dan pertanyaan saya, siapa yang pernah mendapatkan hal-hal
ini nanti juga bisa ya diisi di dalam kolom komentar. Mana tahu dengan satu video ini saja itu bisa mewakili semua ketakutan yang ada dalam pemikiran teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, yang mau konsultasi khusus juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda bisa scroll paling bawah dan ambil konsultasi langsung bersama Medi Brownie. Di sana sudah tersedia nomor WhatsApp saya untuk kita berkomunikasi ya, baik secara telepon, via WhatsApp ya. Pokoknya Anda bisa hubungi saya nanti dan konsultasikan hal-hal apa sih yang paling mengganjal dalam hidup Anda ketika telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Dan yang belum mensupport channel ini atau baru ketemu dengan solusi utang, jangan lupa juga untuk ditinggalkan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Anda buat channel ini. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada pertanyaan, kalau gini gimana responnya ya Bang gitu ya. Sementara teman-teman bisa lihat di sebelah saya dulu, mungkin ada teman-teman juga mengalami hal yang sama, yang mana ini dikirim oleh SpayLater dan S-Pinjam yang terlambat selama 3 bulan ya. Berarti Anda terlambat kalau 3 bulan, 30 kali 3 aja itu 90 hari ya. Berarti keterlambatan 90 hari. Mana tahu teman-teman juga mendapatkan hal yang sama dengan hal ini. Apa enggak kacau juga pemikiran ya kan? Di tengah situasi kita sulitnya hidup yang kita jalani, belum lagi kita mendapatkan chat-chat seperti ini dan kita kopas ya. Jangan buru-buru takut dulu, oke? Berdasarkan bukti catatan dalam laporan bahwa Bapak atau Ibu telah lalai dalam melaksanakan kewajiban dan melanggar kesepakatan pembayaran SpayLater atau S-Pinjam yang terlambat selama 3 bulan. Berarti sesuai dengan perjanjian katanya ya, bukti catatan dalam laporan. Jadi kita itu lalai dalam kewajiban kita, mungkin perjanjian kita dalam hutang-hutang tersebut, oke? Berdasarkan dengan peraturan perusahaan dan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238, Bapak atau Ibu dinyatakan telah melakukan one prestasi. Iya benar, one prestasi itu kan sebenarnya sudah dibebankan juga kita dengan bunga, dengan denda, kan itu bonus dari one prestasinya sendiri ya kan. Oke, akibat hukum one prestasi, maka pihak yang dirugikan dalam kurung perusahaan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis somasi dan menggugat ke pengadilan, meminta mengganti kerugian, penggantian biaya dan bunga pasal 1243, 1244, 1267 KUHP Perdata ya. Mohon untuk bersikap kooperatif dalam merespon pesan kami dan membayar tagihannya untuk menghindarkan perusahaan mengambil langkah tegas selanjutnya. Terima kasih. Oke. Sebanyak ini chat yang mereka kirim, poin mereka ada di sini. Mohon bersikap kooperatif dan merespon pesan kami. Ya, jadi dia berharap itu Anda merespon chat mereka. Jadi sama lah yang kayak saya bilangin di video tadi. Tadi kan saya juga bilang, tujuan debt collector itu kenapa dia begitu kesal, kenapa dia begitu marah ketika Anda tidak merespon chat mereka? Karena mereka merasa gagal, itu pertama. Kedua, mereka tidak bisa melapor kepada perusahaan mereka bahwasanya mereka telah menghubungi Anda. Nyatanya Anda tidak berhasil dihubungi, yaitu akan mengganggu pada kinerja mereka gitu loh. Jadi kalau Anda tidak berhasil untuk dihubungi, apa laporan yang mau mereka bikin ke perusahaan sehingga mereka pakailah dengan pasal-pasal yang ada. Kan di sini juga dijelaskan kan, mohon untuk bersikap kooperatif, itu mereka bilangin, dengan merespon pesan kami dan membayar tagihannya untuk menghindari perusahaan mengambil langkah tegas selanjutnya. Terima kasih. Cuman ini, sepanjang ini dari atas ya, cuman satu kalimat inilah mereka. Satu alinea yang di bawah itu, mohon bersikap kooperatif dengan merespon pesan kami dan membayarkan tagihan untuk menghindari perusahaan mengambil langkah tegas selanjutnya. Terima kasih. Itulah debt collector. Ya, jadi kalau soal yang mereka sebutkan peraturan perusahaan dan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata ini, pasal 1238, Bapak dan Ibu dinyatakan telah melakukan one prestasi, ini hanyalah pemanis dalam versi penagihan supaya seakan-akan semuanya tampak nyata, supaya seakan-akan mereka benaran serius dalam hal itu. Padahal kan saya sudah bilangin itu, pihak pinjol itu akan berpikir 100 kali untuk menjatuhkan Anda atau memproses Anda ke jalur hukum. Ya, apalagi itu hukum perdata gitu loh. Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu yang pertama. Habis itu hukum perdata ini lama waktu yang dipergunakan itu sangat luar biasa. Dan habis itu biaya yang dikeluarkan itu cukup mahal.
Ya, belum lagi pihak pinjol itu tidak bisa merequest sesuka hati mereka. Makanya bahasa-bahasa hukum itu hanya dilontarkan oleh pihak-pihak debt collector saja. Ya, pada dasarnya Anda pun tidak diproses ke jalur hukum karena mereka lebih menimbang lagi kerugian yang mereka pikirkan, lama waktu yang mereka butuhkan. Belum lagi yang mau mereka gugat ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah tidak mampu. Mereka tahu itu, bahwa Anda sudah tidak mampu sama sekali. Dan tujuan mereka kan mendorong aja supaya kalau Anda udah ketakutan, mana tahu Anda masih ada sisa-sisa aset-aset yang ada untuk dijual, ya udah jual. Mana tahu Anda masih ada tetangga-tetangga untuk Anda pinjamin, ya udah pinjam. Itu aja tujuan mereka. Jadi bagaimana cara mereka itu memberikan Anda sedikit tekanan supaya Anda ketakutan, supaya Anda melakukan pembayaran. Dan habis itu di sini juga mereka sampaikan, akibat hukum wan prestasi, maka pihak yang dirugikan atau perusahaan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis, somasi. Ya kan, ya silahkan aja mereka mengirimkan somasi. Somasi itu kan peringatan bahwasannya mereka mengingatkan bahwa kita masih ada tanggungan sama mereka, masih ada kewajiban yang harus kita selesaikan. Yang menjadi permasalahannya bukan soal tanggungan atau kewajiban tadi. Yang menjadi permasalahan hari ini, kita ini tidak mampu loh. Bukan tidak mau. Ini yang harus teman-teman pahami ya. Antara tidak mampu dan tidak mau itu berbeda. Ya, contoh, kalau memang Anda tidak mau, Anda sengaja lalai dalam hal itu, atau Anda sengaja mengundur-ngundur padahal Anda mampu, duit Anda ada, tapi Anda sengaja mengundur-ngundur dengan dalih alasan ini, alasan itu, alasan ini dan itu. Ya, tapi kalau tidak mampu, Anda sudah berusaha mati-matian, sudah lihat kiri kanan atas bawah muka belakang, memang faktanya duit itu tidak ada. Ya kan, memang duit Anda yang belum ada, Anda yang belum mampu untuk hal itu, sudah mati-matian berusaha dan segala macam gitu loh. Memang faktanya belum mampu. Ya kan? Ya itu apa boleh buat. Tapi soal tidak mampu dengan tidak mau, itu hanya teman-teman ya yang paling tahu ya. Kalau saya hanya mengingatkan dan menggambarkan, memberikan perbedaan antara tidak mampu dan tidak mau. Soal tidak mampu dan tidak maunya, itu tergantung dari teman-teman semuanya. Karena isi saku Anda, Andalah yang tahu. Kalau saya hanya mendengar Anda bilangin tidak mampu, ya tidak mampu. Ya kan? Tapi soal tidak maunya saya tidak tahu gitu loh. Oke? Dan ini somasi-somasi yang mereka bilangin ini, dan menggugat ke pengadilan, meminta mengganti kerugian, penggantian biaya dan bunga dalam pasal 1243, 1244, 1267 KUH Perdata ini. Itu nggak usah teman-teman jadikan problem yang berat gitu loh ya. Karena ini sudah bahasa-bahasa debt collector aja yang seperti itu, karena mereka itu kan tidak bisa lagi tuh memberikan tekanan terhadap diri Anda, dan mereka pun juga sudah bingung ya. Jadi hal-hal ini tidak perlu teman-teman mendramatiskan terlalu jauh gitu loh. Nanti Anda membayangkan Anda sudah duduk di pengadilan, Anda sudah duduk di depan hakim, Anda sudah duduk semuanya di depan pengacara, habis itu Anda bertanya. Jangan, ini hanya sebatas ucapan-ucapan yang dikirim melalui WhatsApp. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya ya, jadi clear ya urusan hal-hal seperti ini. Mungkin ada yang juga yang ditekan-tekan dengan hal yang sama, itu nggak usah baper dan nggak usah ketakutan juga. Dan habis itu lagi di sini juga ada katanya surat penugasan kolektor nomor SPK 2196 /01-FC/08/2024 Sabtu 10 Agustus 2024. Ya, di sini dia bilangin, yang terhormat nasabah, dengan surat ini kami beritahu bahwa akan ada kunjungan penagihan untuk membantu penjemputan dana pelunasan sesuai nominal yang tertera di aplikasi. Mohon dikiranya dapat untuk bisa bekerja sama dengan petugas kami di lapangan dengan nama-nama yang sudah dicantumkan. 1. Pransmautilesi.id, kolektor SK 108568. John Pulei, kolektor SK 2834593. Martinus Sinaga, sudah berganti namanya, kolektornya 274867. Akan ditugaskan penagihan pada hari ini, hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 jam 9 pagi. Tagihan akan dilakukan secara kunjungan dan akan ditagih secara lunas sesuai dengan nominal yang tertera di aplikasi tanpa ada keringanan. Mohon siapkan dana pelunasan sekarang
untuk memperlancar proses penagihan di tempat Anda sesuai dengan alamat yang Anda cantumkan di awal pengajuan Anda. Kami melakukan evaluasi kesepakatan sesuai pengajuan di awal di atas. Perhatian kami ucapkan terima kasih mitra kami ada BCA, BRI, Mandiri, Alfamart. Oke. Jadi kalau seandainya teman-teman mendapatkan surat-surat yang seperti ini, Anda semua nggak usah khawatir. Kenapa saya bilangin nggak usah khawatir? Ini surat yang sangat cacat. Bagaimana mungkin teman-teman harus ketakutan sementara? Mereka katanya mau menugaskan debt collector lapangan, tapi mereka tidak mewakilkan satupun aplikasi manapun. Mereka tidak menuliskan apakah ini aplikasi dari ini, aplikasi dari ini, aplikasi dari ini. Itu nggak ada. Jadi hal-hal ini hanyalah editan semata. Mereka bikin hal ini, ya kan? Habis itu mereka bikin soal mereka mitranya BCA, BRI, Mandiri, Alfa. Ini kan tempat pembayaran, Anda melakukan virtual account gitu ya kan. Tapi di sini debt collector yang katanya di dalam surat ini mengatasnamakan si Fran, mengatasnamakan si John, mengatasnamakan si Martinus, tidak jelas mereka melakukan penagihan itu untuk perusahaan mana. Ya, jadi surat tugas seperti ini hanya dikirim berlakunya via WhatsApp saja. Ya, via WhatsApp mereka sengaja mengirimkan hal ini untuk menakut-nakuti teman-teman semuanya ya. Jadi Anda jawab aja dengan tertawa. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Intinya tidak ada yang perlu Anda takuti, tidak ada pemroses hukum dan tidak ada kunjungan-kunjungan dengan surat-surat cacat-cacat seperti itu gitu loh. Dan kalau kita membutuhkan ketika ada kunjungan itu, yang perlu teman-teman ingat adalah pertama ID card, kedua surat kuasa. Surat kuasa ini tidak cacat seperti tadi. Ya, harus ada nama perusahaannya harus jelas, mereka diperintahkan untuk menjemput tagihan siapa, nominalnya berapa, di sana harus ada tertera. Ya, itu soal surat kuasa tadi, ya kan, surat tugas tadi gitu loh kan. Habis itu baru sertifikat di bidang penagihan mereka yang dilegalkan, yang dikeluarkan oleh perusahaan resmi, yang mana perusahaan itu terdaftar dan terverifikasi juga di OJK. Ya, sisanya buat teman-teman semuanya, saya kasih lagi Anda pengulangan supaya Anda menonton juga tentang proses hukum juga soal tidak mengangkat telepon, merespon WhatsApp dan email. Lanjutkan ini.